Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuria dengan NIM 200906501023 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari kuis ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Soal yang pertama yaitu analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara yang sedang berkembang. Uraikan karakteristik permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi di negara yang sedang berkembang. Adapun karakteristik negara yang sedang berkembang, di antaranya tingkat pendapatan per kapita rendah, tingkat korupsi yang tinggi, jumlah pengangguran yang tinggi, serta penguasaan iptek yang minim. Permasalahan yang dihadapi negara yang sedang berkembang, di antaranya standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, adanya ketidakmerataan, sumber daya manusia yang tidak memadai, serta kesehatan yang masih belum memadai. Soal yang kedua yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud. Dari indikator tersebut, di mana yang digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. PDB per kapita atau pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk dari suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per jam kerja sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi apa yang diterima mereka sesuai lama mereka bekerja dan jenis pekerjaannya. Adapun 3 indikator yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, yaitu indikator moneter adalah indikator yang mengacu pada indikator pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare. Indikator moneter yaitu indikator ini mengambil beberapa hal pokok yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Indikator moneter antara lain indeks kualitas hidup dan indeks sosial. Indeks campuran adalah indikator yang mencampur indikator sensus inti dan indikator pembangunan manusia atau Human Development Index. Soal yang ketiga yaitu di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model 2 sektor neoklasik. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara yang sedang berkembang. Soal yang keempat yaitu two-sector model. Jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Dormer dan Solo Swan, serta implikasi terhadap negara berkembang. Menurut Harold Dormer, perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi, kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Hasil dari penelitian ini adalah tenaga kerja dan penanaman modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika terjadi peningkatan investasi tenaga kerja dan modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tabungan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi karena jumlahnya masih sangat kecil. Soal yang kelima yaitu dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia.
Teori historis sebagai salah satu teori ekonomi populer. Teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembangan teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Karl Baker, Werner Sombart, dan Friedrich List. Karl Baker mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah, tangga tertutup, kota, kemasyarakatan, hingga dunia. Werner Sombart juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Teori tersebut memang memiliki pandangan yang berbeda-beda satu sama lain. Meskipun demikian, teori-teori tersebut tetap dapat dijadikan salah satu referensi untuk memahami pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di negara kita sendiri. Soal yang keenam yaitu pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Setelah Perang Dunia berakhir, ahli-ahli ekonomi Barat mengenalkan konsep pembangunan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sepanjang tahun 1940-an sampai 1950-an. Teori-teori pembangunan ekonomi itu terfokus pada 4 isu sentral, yaitu pertumbuhan, akumulasi kapital, transformasi struktural, dan peran pemerintah. Keempat isu ini merupakan tema dasar yang menjadi kajian penting dan utama dalam evolusi pemikiran pembangunan generasi pertama. Para ahli ekonomi pembangunan memusatkan perhatian pada 4 isu sentral tersebut sebagai topik perdebatan akademis dalam kurun waktu seperempat abad itu. Sedangkan pembangunan pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Pembangunan telah mengantarkan negara-negara sedang berkembang memasuki tahap modernisasi sebagai titik lompatan menuju dunia yang maju dan sejahtera. Namun, paradigma pembangunan yang dirumuskan oleh generasi pertama menuai kritik tajam, sebab pembangunan telah menciptakan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antar kelompok masyarakat dan membelenggu kebebasan manusia yang paling asasi. Kritik ini diapresiasi dengan sangat baik oleh para pemikir pembangunan generasi kedua, yaitu tahun 1975 sampai sekarang, yang kemudian lebih memusatkan perhatian pada 4 isu fundamental, yaitu distribusi pendapatan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebebasan dalam demokrasi. Itulah tadi jawaban dari kuis ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.